selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1456-1460. Kamu bilang bahwa George Lucas tidak bermaksud untuk menjual saham industri pemolesan saja, tetapi untuk menjual saham dari Lucasfilm. Feng Yu merasa sangat terkejut. Film Lucas ini adalah George Lucas. Dibuat oleh satu tangan, meskipun tidak ada banyak hak cipta film dan televisi di tangan, tetapi sangat berharga dengan Star Wars. Masako Kameda mengatakan pada saat ini, "Bos, saya pikir itu tidak mengejutkan." Lucas memasukkan lebih dari 90% penghasilan film-film ini ke dalam industri pemolesan, yang membuat pemolesan film efek-efek khusus industri yang luar biasa. Industri pemolesan adalah perusahaan yang paling menguntungkan di bawah Lucas Pictures. Jika industri pemolesan dikendalikan oleh kami, itu setara dengan hilangnya kendali bisnis Lucasfilm yang paling menguntungkan, maka Lucasfilm mungkin mulai kehilangan uang. Karena kita telah menempatkan pada posisi yang pasti akan diraih, Lucasmo lebih baik menjual seluruh paket kepada kita, sehingga itu lebih baik daripada pembuatan film Lucas di masa depan, seperti mantan MGM. Feng Yu mengerutkan kening, apakah itu yang sebenarnya terjadi? Jika ini masalahnya, maka Lucas tidak bisa menjualnya. Dengan kartu as industri policing di tangan, Lucasfilm dapat terus berdiri di Hollywood. Ralph menjelaskan, "Bos, saya pikir ini tidak mengejutkan. Jangan lihat kekayaan bersih Lucas, tetapi Lucasfilm tidak memiliki banyak uang tunai, dan kali ini, Lucas saya baru saja mempunyai ide untuk mengubah Star Wars menjadi serial TV. Dikatakan bahwa skrip telah ditulis, tetapi tidak ada yang berinvestasi. Apakah Lucas sendiri bahkan tidak berinvestasi dalam serial TV?" Feng Yu tidak bisa mempercayainya. Kekayaan bersih Lucas, ada 2 atau 3 miliar dolar, bahkan jika Anda pergi ke pinjaman, Anda dapat meminjam cukup. Dana itu benar. Bahkan jika Lucas ingin membuat TV Star Wars, tidak bisakah dia selalu merekam TV sesuai dengan filmnya? Kemudian, untuk perangkat TV menteri, investasi jelas bukan jumlah yang kecil, bahkan mungkin lebih tinggi dari investasi SHIELD. Tidak, dalam pengejaran konstan Lucas, biaya produksi ini pasti lebih tinggi daripada SHIELD. Sangat aneh bahwa Lucas adalah orang yang tidak suka meminjam uang. Perusahaannya, Lucas Pictures, termasuk semua anak perusahaan berikut, tidak memiliki hutang. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana orang-orang di perusahaannya. Saya pikir sangat mudah mendapatkan pinjaman dengan nama Lucas atau kekuatan perusahaan mereka. Dan Lucas tidak berinvestasi dalam keuangan, tidak berinvestasi dalam industri investasi populer lainnya seperti real estate, dan berkonsentrasi pada pembuatan film dan industri terkait. Dari sudut pandang ini, dia adalah pembuat film dalam film. Dan dia juga kembali setiap tahun. Saya telah memberikan sejumlah uang untuk melakukan amal, dan hidup saya belum mewah. Dia menciptakan 50 episode serial TV, tetapi anggaran untuk setiap episode setinggi 20 juta dolar, yang merupakan hasil dari kompresi putus asa. Mata Feng Yu terbuka lebar, dan dia mengambil satu set TV. Dia ingin 1 miliar dolar. Siapa yang akan berinvestasi dalam tem ini? Bagaimanapun, Feng Yu tidak akan berinvestasi. Dia bukan penggemar perang bintang veteran. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan berinvestasi. Ini pasti tidak akan berbiaya kembali. Episode ini lebih mahal daripada beberapa film. Tidak mungkin menghasilkan uang. Feng Yu ingat bahwa biaya produksi pada musim produksi Biro Aegis sebelumnya adalah 80 juta dolar AS, dan efek khusus dimuntahkan, dan plotnya tidak cukup kompak, adegan itu tidak cukup hangat. Biaya produksi satu episode kurang dari 4 juta dolar, termasuk semua biaya, tetapi juga mengejar ketinggalan dengan film Marvel ketika para penggemar meroket. Bagaimana Anda bisa menghasilkan uang jika Anda ingin menjadi 4 kali lebih banyak daripada yang lain? Jika Anda dapat mengurangi biaya produksi sebuah episode menjadi 5 juta dolar, Feng Yu juga akan mempertimbangkan untuk berinvestasi. Lagi pula, waktu siaran TV lebih lama, dan ada hak ulangan, hak penjualan CD, DL, dan harus dapat melindungi yang asli.
Jika Anda mengarahkan industri di sekitar Star Wars, Anda mungkin dapat menghasilkan uang. Namun, bahkan jika menginvestasikan $250 juta AS, dibutuhkan 2 atau 3 tahun, dan kemudian memperoleh $25 juta AS dalam buku itu, maka masih kehilangan uang. TV lebih sulit menghasilkan uang daripada film, kecuali TV dapat diputar di beberapa saluran serial TV secara bersamaan, tetapi dalam kasus itu, hak siar pertama mungkin tidak dijual. Hanya karena ini, jadi dia ingin berinvestasi sendiri. Lalu dia lebih suka menjual saham perusahaan, dan tidak pergi ke pinjaman bank. Kamen Masato merasa luar biasa, meskipun bunga pinjamannya relatif tinggi, tetapi dibandingkan dengan saham perusahaan yang dia dirikan sendiri. Pinjaman atau lebih banyak pilihan orang. Tetapi mengingat tawaran Ralph kepada Lucas relatif tinggi, mungkin itu telah menyentuh hatinya. Lalu mereka membuat film Lucas, bagaimana mereka akan menjual? Feng Yu bertanya. Pada saat ini, setelah penilaian kami, Lucasfilm bernilai sekitar $2,6 miliar AS. Jika kami ingin menjadi pemegang saham pengendali, maka kami harus menghabiskan setidaknya $1,8 miliar AS untuk membeli Lucasfilm dengan harga premium. 67 bagian. Ralph adalah warnanya. Pada saat yang sama, Ralph ragu-ragu, uang, kelompok angin dan hujan, tentu saja, dapat diperoleh, tetapi dengan begitu banyak investasi, berapa banyak keuntungan yang seharusnya hemat biaya. Misalnya, investasi yang sama adalah $1,8 miliar AS, sebuah bisnis dapat menghasilkan $1,8 miliar dalam 3 tahun, dan bisnis lain dapat menghasilkan $100 juta dalam 3 tahun meskipun mereka menghasilkan uang, tetapi perbandingan ini tampaknya merugi. Sama dengan $800 juta. Ini $1,8 miliar lagi. Kali ini, Feng Yu juga merasa bahwa dia bermain besar. Untuk memblokir ekspansi Muni, dia mengakuisisi MGM, kemudian mengakuisisi lini film, dan berpikir untuk berinvestasi di Vita Digital. Sekarang, jika Anda menghabiskan setidaknya $1,8 miliar untuk memperoleh saham Lucasfilm, kali ini, untuk menghentikan ekspansi Sony, investasi nyata dapat melebihi puluhan miliar dolar. Ini belum dihitung, hiburan Marvel favorit Feng Yu, jika Anda menghitung perusahaan ini, angkanya akan lebih besar. Bos, jangan lupakan itu, kita memiliki saham yang bagus. Dengan nama kelompok penahan angin dan hujan kita, bahkan jika itu adalah kepemilikan saham, itu bisa memiliki suara besar. Tidak, karena dia memberi kita kesempatan untuk mengambil kendali, maka itu dikendalikan dengan baik. Apakah $1,8 miliar? Beli. Melalui $1,8 miliar ini, Lucasfilm dikendalikan dan industri pemolesan dikendalikan secara tidak langsung. Bisnis ini pasti menguntungkan. Di mana akuisisi Marvel Entertainment? Kami juga mengakuisisi Vita Digital. Kazuo bertanya dengan serius. Lanjutkan akuisisi, perluas skala kami. Kemudian integrasikan bersama-sama, buat Win and Rain Entertainment Group, gabungkan Win and Rain Game ke dalam perusahaan grup, dan kemudian akuisisi beberapa stasiun TV berpengaruh dan gabungkan mereka ke dalam perusahaan. Bentuk grup hiburan. Feng Yu ingin membangun kaisar hiburan. Mainan hiburan terkaya di dunia. Feng Yu memasuki industri film hanya karena Feng Yu suka menonton film. Mulai dari MGM, invasi Feng Yu ke industri hiburan tidak pernah berakhir. Feng Yu terlibat dalam industri hiburan di China, dan berniat untuk membiarkan Huaxia Entertainment menginvasi negara. Berapa tahun yang lalu, permainan angin dan hujan sebenarnya adalah tata letak Feng Yu. Ketika Win and Rain Holdings Group mengumumkan bahwa mereka telah memasuki fase substantif dengan akuisisi Lucasfilms, media industri hiburan sekali lagi meledak. Mereka tidak berharap bahwa Feng Yu telah berinvestasi begitu banyak, tetapi itu belum selesai. Lucas Pictures, juga Hollywood dan perusahaan film khususnya, bukan karena IP Star Wars mereka, tetapi karena industri pemolesan di bawah Lucas Pictures, yang merupakan perusahaan film terbaik di dunia. Bahkan Vita Digital, yang sekarang dalam ayunan penuh, hanya bisa berada di peringkat kedua. Banyak orang mengatakan bahwa teknologi industri pemolesan mewakili garis depan teknologi film. Feng Yu,
Apakah ini sumber kehidupan teknologi film Hollywood? Apakah Anda harus bekerja sama dengan Feng Yu di masa depan ketika Anda ingin membuat film blockbuster dengan efek khusus? Reaksi terbesar di sini adalah perusahaan. Ketika mereka membeli Columbia, mereka menghabiskan 6 miliar dolar. Akibatnya, mereka terjebak dengan musim dingin yang dingin dari industri film dan menyusul krisis ekonomi negara kepulauan itu. Mereka kehilangan uang selama beberapa tahun. Perlambat. Saat ini, saya ingin memperluas skalanya, tetapi saya terseret oleh kelompok penahan angin dan hujan, dan saya akan mengambil MGM. Penahan angin dan hujan telah memasuki industri skala penuh, dan beberapa akuisisi dan merger berskala besar dengan perusahaan terkait lainnya. Sekarang perusahaan terbaik dari teknologi efek khusus film juga jatuh ke tangan Feng Yu. Dengan hubungan antara Feng Yu dan Muni, maka industri pemolesan ini, saya khawatir bahwa tidak akan menerima pesanan dari Rumania, tidak akan hanya dapat ditemukan di perusahaan efek spesial film kelas 2. Setelah itu, akankah ada banyak film besar yang oleh penonton disebut film jelek? Apa yang membuat banyak media tidak bisa berkata-kata adalah begitu banyak berita terkait dengan Feng Yu, dan Feng Yu menolak semua wawancara media, termasuk media kelas dunia seperti Forbes. Tampaknya komentar apapun yang dibuat oleh media tidak dapat memengaruhi keputusan Feng Yu. Kelompok penampung angin dan hujan masih memperluas industri hiburan mereka. Bos, Marvel memiliki mulut yang longgar, tetapi mereka harus sama dengan Lucasfilm, mari kita pegang, tetapi menolak untuk menjualnya kepada kita, lapor Ralph Hui. Menambahkan uang, film komik pahlawan saat ini adalah hit yang sangat matang. Ini akan sangat sukses di masa depan. Mereka tidak mau menjual, tetapi kami tidak memberi mereka harga yang memuaskan. Meskipun film pahlawan tampil dengan baik dalam 2 tahun ini. Tapi itu hanya bisa dikatakan baik. Ini adalah hiburan penuh. Jika manajemen mereka mau tinggal, mereka dapat menandatangani ulang kontrak dan gajinya tidak akan hilang. Film Marvel pasti akan menghasilkan keuntungan besar di masa depan, bisnis yang sangat baik, Feng Yu tidak akan terlepas dari para kapitalis tersebut. Mereka berbeda dari Lucas, lagi pula Lucas pensiun. Setelah 2 tahun, film Lucas ini masih ada di tangan kelompok penahan angin dan hujan. Poin yang paling penting adalah bahwa Lucas tidak serakah seperti pemegang saham Marvel. Marvel dapat mengandalkan dividen Stanley, dan Anda dapat melihat betapa jahatnya pemegang saham Marvel. Orang seperti itu, Feng Yu saya tidak ingin bekerja sama. Benar, karakter komik Marvel yang terkenal harus mendapatkan tangan mereka, dan beberapa dari mereka diizinkan untuk digunakan oleh perusahaan lain. Mereka juga harus mendapatkannya kembali. Segera setelah akuisisi, Stanley mengumumkan bahwa dia akan membuat karakter komik baru, yang milik China. Karakter pahlawan. Oke, aku mengerti. Ralph baru saja pergi, dan Kazuo Kameda datang lagi, bos, Vita Digital lebih sulit untuk dinegosiasikan. Meskipun kami memimpin dalam adaptasi film Hobbit, Peter Jackson juga berniat untuk mengarahkan pembuatan film, tetapi 2 mitra lainnya tidak mau membiarkan kami bertahan. Saya telah menaikkan kutipan dan bahkan memperlakukannya hampir sama dengan industri pemolesan, tetapi mereka masih menolaknya secara langsung. Jika harganya dinaikkan lagi, premiumnya terlalu tinggi dan tidak sepadan. Kita dapat menggunakan uang ini untuk memperluas pabrik. Skala industri ringan bahkan menggali orang dari Vita Digital. Lalu, berapa banyak saham yang mau mereka jual kepada kita? Pendekatan Kameno Masao juga oke, tetapi masing-masing daerah memiliki talenta, dan talenta Vita Digital mungkin tidak mau bekerja di negara itu. Jika Anda terus berinvestasi di cabang industri pemolesan di sana, perlu waktu dan upaya untuk mengatakan bahwa itu tidak akan dapat berkembang. Lebih baik hanya berinvestasi di Vita Digital. Hingga 30%, ini adalah hasil dari diskusi di antara mereka bertiga. Tetapi karena jumlahnya tidak cukup untuk membuat kita pemegang saham pengendali, bahkan kurang dari 50%, premi tidak akan terlalu tinggi. Jika Vita Digital bersedia menjual semuanya kepada kelompok pemilik angin dan hujan, maka premi dapat dimengerti, tetapi hanya sebagian, bahkan kurang dari 50%, premium tidak tinggi. 30%, ini sedikit kurang dari sepertiga.
Mari kita bicara lebih dari sepertiga. Ketika bos memiliki keuntungan ini, tidak perlu berpikir tentang bagaimana memperoleh, bagaimana bernegosiasi, semua harus dilakukan oleh bawahan. Jika bawahan merumuskan rencana dan puas, biarkan bawahan melakukannya. Tidak puas, ambil dan ulangi. Namun, Feng Yu tidak sama dengan bos lainnya, kadang-kadang dia akan pergi dengan caranya sendiri, bahkan jika bawahan mengevaluasinya, mereka berpikir bahwa operasi seperti itu tidak hemat biaya dan tidak dapat memaksimalkan manfaat, namun Feng Yu akan meminta bawahan untuk menerapkannya. Entah itu kelompok yang memegang angin dan hujan, atau Taihua Holding Group, Feng Yu adalah pemegang saham pengendali, terus terang saja, adalah mungkin untuk berbicara dan mengabaikan pendapat orang lain. Tentu saja, Feng Yu tidak seperti ini di masa normal. Dalam manajemen harian perusahaan, Feng Yu jarang peduli, karena ia sangat jelas, kemampuan manajemen tunggal, ia mungkin tidak cocok dengan salah satu eksekutif perusahaan. Bahkan jika dia bisa, Feng Yu tidak tertarik untuk mengendalikan. Dia lebih suka pergi memancing, membaca novel, atau pergi berolahraga. Duduk di kantor bukan yang disukainya. Bos, ada beberapa stasiun TV di negara kita yang telah kita saring, dapat diperoleh, dan itu lebih hemat biaya. Masaru Kazuo sekali lagi meletakkan beberapa dokumen di depan Feng Yu. Feng Yu hanya melihat sekeliling dan tidak pernah mendengarnya. Tampaknya dia bukan perusahaan besar top di kehidupan sebelumnya, tetapi dia tidak pernah memiliki skandal besar. Oke, ketiganya bagus. Feng Yu dengan santai mengeluarkan informasi dari ketiga perusahaan itu, dan tidak melihatnya sama sekali. Saya akan mengirim orang untuk menghubungi ketiga perusahaan untuk memastikan bahwa mereka dibeli dengan kecepatan tercepat dan dengan harga yang paling masuk akal. Feng Yu melambaikan tangannya dan membiarkan Kameda Masao pergi. Dia memandang keluar jendela. Karena dia secara tidak sengaja menjadi lebih besar, dia akan melakukan yang terbaik. Hei, Feng sayang, ku dengar kau sering masuk berita utama di negara ini selama ini. Kirilenko memanggil, dan suaranya masih sangat nyaring. Media ini terlalu menjengkelkan. Apakah tidak ada orang lain yang layak dilaporkan kecuali aku? Kirilenko, hei, yang lain ingin menjadi berita utama, apakah Anda masih mengganggu? Kami berbicara dengan beberapa perusahaan tentang akuisisi, biarkan mereka mengekspornya seperti ini. Orang-orang serakah semuanya menyebut harga lebih tinggi. Sepertinya aku punya orang bodoh di pintu dan uang. Feng Yu juga agak tertekan. Namanya sebagai dewa investasi, yang dinobatkan oleh media, tampaknya sangat membantu investasinya. Misalnya, jika dia berinvestasi, perusahaan itu akan mendapat perhatian besar. Jika itu perusahaan yang terdaftar, harga saham pasti melambung. Tetapi pada saat yang sama, tidak ada masalah kecil, yaitu, perusahaan apa yang ingin ia peroleh, harga pihak lain akan selalu jauh lebih tinggi, dan tampaknya ia ingin mengambil keuntungan besar dari Feng Yu. Mereka berpikir bahwa perusahaan yang ingin diinvestasikan Feng Yu pasti akan mendapat untung besar. Karena Anda dapat menghasilkan banyak uang, bagaimana mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang? Jika Anda adalah orang terkaya di dunia, Anda tidak dapat bermurah hati. Untungnya, negosiasi akuisisi ini Feng Yu tidak secara pribadi berpartisipasi, jika secara pribadi terlibat, mungkin orang-orang serakah akan lebih mahal. Hahaha, siapa yang membiarkan mereka semua percaya bahwa Anda harus menghasilkan uang ketika Anda berinvestasi? Bagaimana, industri hiburan ini, benar-benar hebat. Feng Yu juga mengatakan bahwa Kirilenko tidak ada di negara itu, tetapi juga memanggilnya, ternyata baunya canggung. Anda tidak dapat mengatakan bahwa ada banyak yang harus dilakukan, tetapi itu harus menguntungkan. Mengapa Anda juga tertarik? Sekarang berinvestasi dalam hal ini, Anda dapat menghasilkan lebih banyak uang tanpa berinvestasi dalam keuangan. Jika Anda ingin melampaui Bill Gates, maka berinvestasi dalam hal ini tidak menyenangkan. Jika Anda ingin bergantung pada industri investasi dan hiburan untuk melampaui Bill Gates, kecuali jika Anda memiliki banyak aset berkualitas tinggi, dan kemudian berspekulasi pada harga saham setelah listing, itu terlalu sulit, jumlah investasi akan sangat besar, dan operasinya sangat sulit. Feng Yu tidak merekomendasikan Kirilenko untuk memilih. Itu saja, maka saya masih melupakannya. Benar,
Saya memanggil Anda, itu adalah masalah penjelasan. Bahwa Vita Digital, orang-orang saya sedang berbicara, mereka mengatakan bahwa orang-orang yang melihat kelompok penahan angin dan hujan, Anda adalah ingin membeli perusahaan itu. Anda juga ingin membeli Vita Digital. Feng Yu terkejut, bagaimana ia bisa hancur dengan investasi Kirilenko. Feng, dengarkan aku. Kudengar kau ingin membeli industri pemolesan, jadi aku mengatur agar bawahan membeli perusahaan yang serupa. Mereka memilih Vita Digital sesuai dengan kekuatan mereka. Kupikir kau kemudian mendapatkan Lukas. Sudah cukup, saya tidak tahu apakah Anda ingin membeli Vita Digital. Saya pikir Vita Digital ingin memberi Anda lebih dari 30% saham. Karena Vita Digital telah menjanjikan perusahaan saya, tidak lebih dari 20% saham, jadi ini kecelakaan. Kami sebenarnya tanpa sadar menawar secara diam-diam, biarkan Vita Digital mengambil keuntungan darinya. Kirilenko juga agak tertekan. Dia tahu bahwa Feng Yu ingin bermain begitu besar. Feng Yu dulu tidak membeli perusahaan di industri sebelumnya, dan kemudian tumbuh dan berkembang. Bagaimana ini berubah kali ini, apakah benar menjadi raksasa? Jika Anda tahu bahwa Feng Yu ingin membeli, bahkan jika ia ingin membelinya, ia akan membicarakannya dengan Feng Yu terlebih dahulu. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika Feng Yu berpikir bahwa dia sengaja bergegas untuk berinvestasi, itu akan berdampak pada persahabatan mereka, yang sama sekali tidak ingin dilihatnya. Feng Yu sedikit tercengang. Kebiasaan Kirilenko berinvestasi di angin terlalu ketat. Bahkan, jika Kirilenko mengakuisisi Vita Digital, itu akan cukup bagus, setidaknya dengan tidak adanya investasi di negara itu, Kirilenko tidak pernah bernyanyi melawan Feng Yu. Cibroter, izinkan saya mengatakan itu, saya pribadi sangat optimis tentang penerapan teknologi efek khusus film dalam film masa depan. Kondisi ekonomi masyarakat semakin baik dan lebih baik, maka semakin banyak pengejaran kenikmatan spiritual dan budaya, sehingga pasar film dapat semakin baik dan semakin baik. Ini bisa dilihat dari Tiongkok kita. Dan rencanaku, film akan menggunakan semakin banyak efek khusus di masa depan. Bahkan jika sebuah film lebih dari 90%, itu membutuhkan teknologi efek khusus. Jadi saya ingin membeli pemolesan industri, dan akhirnya memutuskan untuk membeli Lucas Pictures. Vita Digital juga merupakan salah satu perusahaan efek khusus terbaik di dunia, dan saya tentu ingin membelinya. Tetapi pada kenyataannya, jika saya membelinya, mungkin itu akan melebihi garis monopoli yang ditetapkan oleh beberapa negara, dan mungkin lebih baik untuk mengubahnya. Lebih baik bagi saya untuk membiarkan Kumada Masao mengatakan bahwa akuisisi Vita Digital hanyalah kalajengking. Keponakan negosiasi film KAS. Jika memungkinkan, Anda dapat membeli Vita Digital, setidaknya saya dapat menjamin bahwa saya pasti akan menghasilkan uang dalam 20 tahun. Belum lagi Hobbit, ditambah film pahlawan Marvel, seri Terminator, seri Star Wars, dan seri Avatar, harus memiliki perusahaan teknologi efek khusus film atas untuk bekerja sama. Dan masa depan film-film China juga berkembang ke arah ini, ketika perusahaan efek khusus film akan mendapatkan terlalu banyak kontrak, selama teknologinya cukup baik, maka Anda akan dapat menghasilkan uang. Kirilenko mengakuisisi saham Vita Digital, dan tidak akan ada masalah dengan kerja sama antara kedua pihak, tidak akan membentuk monopoli dan menyentuh garis beberapa negara. Baris itu, saya membiarkan orang membicarakannya, mencoba mengakuisisi setidaknya 50% saham. Kemudian membeli saham di tangan pendiri, Anda bisa menjadi pemegang saham utama. Kirilenko berjanji dengan cara bahagia. Adapun dana, Anda bisa meminjam. Harga saham eBay telah meningkat banyak, dan ia dapat menggunakan bagian dari pinjaman hipotek saham tanpa kesulitan. Film efek teknologi khusus, ini dia juga merasa sangat menarik, pasti menyenangkan untuk membeli. Pada saat itu, film yang dirilis di negara ini adalah perusahaan saya. Lihat bagaimana orang-orang film di negara ini meledak. Dalam hal mentalitas kompetitif negara itu, Kirilenko ingin menginjak hati rakyat negara itu, yang bahkan lebih daripada Feng Yu ingin menginjak orang-orang di pulau itu. Lagi pula, Kirilenko telah mengalami disintegrasi Uni Soviet oleh lubang negara beras. Benar, Feng, kudengar kamu masih memiliki orang yang akan membeli stasiun TV.
Sungguh seperti yang dikatakan surat kabar, kamu harus menyerang industri hiburan secara menyeluruh untuk menciptakan asteris. Kirilenko penasaran. Tanya. Dengan ide ini, aku kenal orang ini, atau kamu tidak akan melakukannya, kamu akan melakukannya, dan kamu akan berusaha melakukan yang terbaik, Feng Yu berkata dengan mudah. Saya tidak memiliki kekuatan ini sebelumnya. Sekarang, mengapa tidak bermain lebih besar? Hahaha, Feng, itu benar, kita harus melakukan yang terbaik. Masa depan teknologi efek khusus film, kita harus memiliki keputusan akhir. Ya, sistem OS kita sangat buruk baru-baru ini, seperti banyak pengguna. Sedang menunggu sistem baru Microsoft. Feng Yui mengangkat alis dan menunggu sistem baru Microsoft. Setelah peluncuran sistem baru Microsoft, hasilnya akan jelas. Sistem Vista awalnya direncanakan untuk rilis pada bulan Mei, karena desakan dari produsen P, dan Microsoft bahkan tidak bisa memikirkan Yinsan makan pasar mereka sendiri, sehingga mereka mengurangi beberapa program, pertama meluncurkan apa yang disebut versi rumah, dan kemudian mengikuti mereka. Pengumuman akan segera meluncurkan edisi pribadi dan perusahaan. Versi Home sebenarnya adalah versi cache dari versi pribadi, dengan beberapa program dihapus dan beberapa fitur hilang sehingga mereka dapat dijual dengan harga murah. Dibandingkan dengan versi pribadi dan versi rumah, ada versi lain seperti versi perusahaan, kernelnya sama, dan program yang ditambahkan sangat berbeda. Vista asli adalah sistem konsep baru yang diusulkan sebelum penyelesaian HAL. Rencananya akan diperkenalkan ke pasar pada tahun 2003. Tetapi pada saat itu, penjualan P sangat baik, dan mereka tidak memiliki pesaing lain. Pada saat itu, Microsoft menemukan bahwa bahkan Yinsan mencoba untuk menantang posisi mereka dalam perangkat lunak perkantoran, dan itu sangat baik pada sistem operasi smartphone. Jadi mereka memperlambat bagian R dan D ini dan beralih ke pengembangan perangkat lunak perkantoran dan sistem operasi ponsel cerdas. Mengenai desain Vista, itu juga telah diubah. Jika Anda bahkan tidak ingin meluncurkan OS di Yinsan, mungkin sistem ini akan membutuhkan waktu untuk muncul. Pada awalnya, sistem ini tidak disebut Vista, tetapi disebut Longhorn, yang merupakan teknologi paling kritis yang diklaim oleh Microsoft. Di antara mereka, Microsoft memikirkan beberapa mode pemrograman lain, dan akhirnya menyerah karena berbagai alasan, yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembangan Vista. Namun, mereka juga menyalahkan orang lain. Microsoft mengira mereka tidak punya lawan, jadi mereka melonggarkan kewaspadaan mereka. Siapa yang tahu bahwa sistem Linux mereka yang paling waspada telah dihidupkan kembali, pada pesaing yang tidak pernah mereka pikirkan. Microsoft selalu ingin menghilangkan sistem Linux, dan bahkan bekerja sama dengan pesaing seperti IBM dan perusahaan buah, karena Linux ini terbuka untuk kode dasar dan sepenuhnya gratis, yang secara serius akan mempengaruhi penjualan produk mereka. Microsoft tidak takut dengan pengembangan sistem IBM dan buah, mereka yakin bahwa dengan operasi yang lebih baik, mereka akan mendominasi pasar. Selama pasar menghasilkan uang, mereka dapat terus menghasilkan uang. Tetapi mereka takut bahwa Linux gratis ini akan lebih besar, yang akan menyoroti fakta bahwa harga sistem Microsoft mereka terlalu tinggi, sehingga lebih banyak pengguna memiliki keluhan. Pada awalnya, Microsoft melakukan pekerjaan yang baik, mereka menggabungkan beberapa perusahaan perangkat lunak besar untuk menekan sistem Linux, dan menggali para insinyur yang awalnya mengembangkan sistem, sehingga tidak ada yang akan terus meningkatkan Linux, membuat sistem ini telah menjadi mainan untuk beberapa pecinta perangkat lunak, dan Anda dapat menulis permainan Anda sendiri. Namun, ketika bahkan ingin Yinsan untuk mengumumkan sistem host dari smartphone, Microsoft menemukan ada sesuatu yang salah. Ini adalah peningkatan kernel dengan Linux. Pada saat itu, mereka berpikir bahwa bahkan Yinsan hanya sebuah sistem operasi untuk smartphone, tetapi mereka tidak pernah memikirkannya. Mereka bahkan melakukan sistem operasi HAL. Setelah sistem operasi muncul, ia dengan cepat mendapatkan dukungan dari sejumlah vendor perangkat keras, dan kemudian menerima dukungan dari sejumlah perusahaan perangkat lunak, terutama perusahaan-perusahaan top di industri TI, yang juga mengumumkan dukungan untuk sistem OS. Microsoft hanya menemukan bahwa semuanya serius. Untungnya, reaksi mereka juga cepat, tidak lama sebelum versi rumah Vista mereka, itu akan dibuat,
Tidak akan lama, versi pribadi, versi perusahaan dan versi lain juga akan muncul. Mereka harus melihat, tetapi bahkan saya ingin membeli lebih banyak dari sistem Yinsan. Sekarang para produsen yang memiliki sistem OS pre-install, biarkan mereka menyesal. Konsumen akan memilih sistem Microsoft kami, mereka akan menyukai arsitektur sistem baru kami. Hari ini, Microsoft yang mengumumkan kepada dunia bahwa sistem Microsoft baru yang Anda nantikan telah datang, meninggalkan OS itu, dan kembali ke pelukan Microsoft kami. Bill Gates berdiri di atas panggung dan secara pribadi memberi saran tentang sistem Microsoft baru ini. Meskipun pangsa pasar sistem Microsoft telah dicuri oleh OS baru-baru ini, bahkan komputer perusahaan buah menjual lebih baik dari sebelumnya, tetapi selama sistem baru Microsoft diperkenalkan ke pasar, ia percaya bahwa masalah ini tidak akan ada lagi. Sistem Vista kami menggunakan antarmuka yang dirancang pengguna baru, antarmuka baris perintah baru, atau antarmuka pengguna grafis interaksi manusia komputer. Kami membandingkan sistem P, menambahkan hampir 100 fitur. Kami juga membangun sebuah berbahaya alat pembunuh perangkat lunak. Di sisi intinya, kami telah melakukan banyak perbaikan. Sangat sulit bagi virus umum dan trojan untuk merusak sistem kami. Kecepatan sistem kami yang ditingkatkan telah meningkatkan efisiensi firewall. Bill Gates sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Sistem baru ini akan memungkinkan Microsoft untuk mendapatkan kembali pasar yang menjadi milik mereka. Tidak hanya untuk menekan OS yang ingin bahkan ingin Yinsan, tetapi juga untuk membunuh mereka dalam sistem operasi. Perusahaan seperti perusahaan buah. Ada banyak perwakilan industri TI yang duduk di bawah panggung, mereka mendengarkan dengan cermat, dan bahkan beberapa orang masih membuat catatan. Dan para reporter itu terus-menerus memikirkan apa yang akan diminta untuk sementara waktu. Semua kamera ditujukan padanya. Jika tidak diizinkan untuk menyalakan flash, saya takut flash akan terus ada di sana. Namun, ada satu orang, tetapi wajahnya selalu sedikit meremehkan, yaitu, bahkan memikirkan presiden perusahaan perangkat lunak Yinsan, Lei Dajun. Yang lain tidak tahu, tetapi ia diberitahu oleh Feng. Niat asli dari sistem Vista ini adalah produk transisi. Rencana sistem operasi generasi berikutnya disebut sisir hitam. Sisir hitam pada kehidupan sebelumnya dinamai ulang ketika mulai beredar di pasaran. Disebut In7. Sistem yang diluncurkan pada tahun 2003, dan kemudian karena kinerja P yang baik, mereka tidak berniat untuk meluncurkan dengan cepat dan dengan sengaja mengisi kecepatan. Hanya karena saya bahkan ingin meluncurkan OS Yinsan, jadi mereka harus melakukannya terlebih dahulu, sehingga juga menghapus beberapa fitur yang semula dimaksudkan untuk ditambahkan. Apa kinerja sistem yang diposisikan sebagai produk transisi ketika dikembangkan? Dengan kata lain, Microsoft sendiri tidak berpikir seberapa berguna sistem ini. Mereka telah membuat perubahan besar pada sistem. Jika orang tidak terbiasa dengan perubahan ini, maka sistem akan gagal. Dalam kasus ini, Feng Yu sudah belajar ketika dia menjadi direktur Microsoft. Dan Feng Yu sengaja memilih untuk meluncurkan sistem OS selama periode waktu ini, yang memaksa Microsoft untuk segera meluncurkan Vista, yang bukan produk matang. Meskipun Bill Gates mengatakan di atas panggung betapa bagusnya produk itu, tetapi Lei Dajun masih menemukan banyak kekurangan. Misalnya, perbedaan dengan P terlalu besar, pengguna tidak akan terbiasa, misalnya, vendor perangkat lunak lain tidak siap, dan belum memperkenalkan aplikasi yang kompatibel dengan sistem mereka. Bahkan produsen perangkat keras, produsen P tidak siap, Microsoft meluncurkan ini sistemnya terlalu tergesa-gesa. Begitu tergesa-gesa membuat produk, OS tidak bisa menang karena apa? Setelah Bill Gates memperkenalkan fitur produk, menurut praktik yang biasa, ia mulai menjawab pertanyaan dari berbagai perwakilan sejawat dan jurnalis. Namun, Bill Gates, yang merupakan Chief Engineer Microsoft, tidak akan merasakan kesulitan apapun. Maaf, Tuan Gates, daya mematikan dan mematikan Vista Anda sangat cepat, jadi seberapa cepat itu? Dibandingkan dengan sistem lain, seperti SOS, mana yang lebih cepat? Bill Gates sedikit meramban, mengapa Anda membandingkannya dengan SOS, padahal SOS dapat dibandingkan dengan sistem Microsoft kami? Namun, dia tidak pandai marah, tetapi dia berkata dengan lemah, sistem kami lebih cepat dan lebih cepat daripada XP.
Sedangkan untuk SOS, saya belum pernah menggunakannya, saya tidak tahu. Perwakilan terus bertanya, apakah ada masalah dengan sistem XP, yaitu, setelah boot, lampu hard disk masih sering berkedip, atau seperti XP, permukaan dihidupkan, tetapi setelah start, akan ada animasi yang ditangguhkan. Sistem XP akan mulai sangat lambat karena ada terlalu banyak layanan dan komponen yang perlu diboot saat boot. Yang disebut optimasi bukan untuk mematikan startup itu tetapi untuk memperlambat start, yaitu, setelah sistem pengguna login, itu mulai perlahan, yaitu ketika lampu hard disk masih berkedip setelah booting. Ini tidak menemukan bahwa animasi sistem XP yang ditangguhkan juga relatif jarang. Dan ketika saya memperkenalkannya, saya mengatakan sebuah fungsi baru, yang disebut hibernasi, yang memungkinkan komputer memasuki keadaan siaga berdaya rendah, sehingga menghindari komputer yang konstan. Switch juga dapat menghemat waktu pengguna. Masalah dengan XP, tentu saja, Microsoft tahu bahwa tidur mereka dirancang untuk tujuan ini. Tanpa benar-benar mematikan, ini secara alami menghemat waktu boot. Apakah kecepatan ini lebih cepat daripada SOS? Jadi, apakah kondisi tidurmu berfungsi sebagai SOS yang meniru? Lanjut perwakilan itu. Bill Gates ingin bersumpah padanya, apa yang membuat kami meniru SOS yang kami temukan. Ketika kami mendesain fitur ini, belum ada SOS. Tapi dia tidak bisa menjelaskan pada saat yang sama. Lagi pula, pasar yang pertama kali didorong olehnya, yang muncul setelah Vista, jika mereka melakukannya terlebih dahulu, maka mereka akan dengan kuat percaya bahwa bahkan sistem yang menginginkan Yinsan adalah penjiplakan. Tidak, ini adalah ide kami yang sudah lama ditunggu-tunggu, dan sudah dikembangkan sejak lama. Ini tidak ada hubungannya dengan SOS. Pria ini, Anda telah mengajukan begitu banyak pertanyaan, silakan tanyakan beberapa orang. Bill Gates memblokir orang yang meninggal untuk terus bertanya. Dia merasa bahwa orang ini jelas mencari kecoak, dan mereka menargetkan sistem Microsoft baru mereka. Ketika sistem SOS dirilis, apakah tidak ada masalah? Perwakilan itu duduk sedikit tertekan, dan seorang pria kulit putih dengan dasi bunga berdiri, Tuan Gates, memori minimum yang direkomendasikan oleh Vista Anda adalah 1 GB, tetapi sekarang laptop arus utama, memori hanya 512 MB, yaitu katakanlah, apakah Anda telah meninggalkan beberapa komputer profil rendah? Bahkan, perwakilan ini belum benar-benar menggunakannya. Jika Anda menggunakannya, Anda akan menemukan bahwa jika Anda ingin menggunakan sistem Vista dengan lancar, maka memori 2 GB sudah cukup, karena Vista akan mengalokasikan memori lebih masuk akal, bahkan jika Anda memiliki memori 2 GB. Akan terasa seperti habis. Tetapi Vista memang memiliki persyaratan memori yang relatif tinggi, memori terlalu kecil, yang tidak cukup. Bill Gates mengatakan, semua orang tahu bahwa kecepatan pengembangan memori juga sangat cepat. Tahun lalu 512 MB adalah arus utama, tetapi tahun ini semua orang akan menemukan bahwa 1 GB adalah arus utama, beberapa komputer pribadi kelas atas mungkin telah diinstal. Memori 2 GB atau bahkan 4 GB. Tuan Gates, jangan katakan bahwa harga memori yang lebih besar akan naik beberapa kali. Tidak banyak konsumen yang mampu membelinya. Jika Anda hanya mengatakan pertanyaan saya, Anda tidak akan memiliki jawaban positif. Ikatan bunga tidak sombong. Maka saya dapat menjawab Anda, komputer memori 512 MB juga dapat menggunakan Vista kami, tetapi banyak fungsi memerlukan operasi yang sangat rumit, yang akan membuat sistem berjalan lebih lambat, jadi kami merekomendasikan pemasangan memori lebih dari 1 GB. Adapun yang hanya 128 MB atau komputer memori 256 MB, kami memiliki sistem ini, mereka benar-benar tidak bergerak. Komputer telah berevolusi hingga hari ini, saya pikir konfigurasi low-end harus dihilangkan. Berapa banyak orang yang bisa mentolerir kecepatan lambat yang dibawa oleh memori rendah? Ketika Bill Gates menjawab pertanyaan ini, dia diam-diam berpikir bahwa netbook yang diluncurkan oleh kelompok itu akan menjadi sistem gugur. Tetapi meskipun dia tidak mau mengakuinya, ketika netbook menerima pesanan untuk kedua kalinya, dunia mencapai 1 juta yang mengerikan. Saat ini, produsen PC lain belum memikirkannya sebelumnya, tetapi juga membiarkan mereka tergoda. Sekarang Bill Gates akan membuat pernyataan, mengatakan bahwa notebook itu adalah
sehingga untuk menghindari produsen PC lain dari mengambil jalan memutar dan juga dapat menindak penjualan sistem SOS. Anda telah menambahkan fungsi kontrol akun pengguna, yang berarti bahwa keamanan sistem dapat ditingkatkan. Lalu, apakah operasi normal kita akan terganggu oleh fungsi ini? Dasi Bunga terus bertanya. Bill Gates mengerutkan kening, apa yang terjadi hari ini? Bagaimana mengajukan pertanyaan satu persatu, begitu akurat menginjak perut lembut dari sistem Vista. Ini adalah perubahan pada sistem baru dan sistem tradisional. Apakah itu diizinkan atau tidak, itu berarti apakah pengguna mengoperasikannya. Jika ini adalah operasi Trojan latar belakang, operator dapat memilih untuk menolak, sehingga mencegah sistem agar tidak diserang. Tetapi ini tidak terjadi pada operasi yang terganggu, tetapi hanya perlu mengklik mouse untuk mengkonfirmasinya, apa masalahnya. Bill Gates, mereka lupa, alasan mengapa sistem Microsoft disukai oleh pengguna adalah karena itu sederhana. Fungsi mereka, meskipun meningkatkan keamanan, membuat operasi menjadi rumit. Untuk masalah keamanan sistem, Anda dapat menyerahkannya ke perangkat lunak antivirus. Apakah perangkat lunak antivirus sekarang memiliki fungsi perlindungan? Ini akan terputus, tetapi tidak merepotkan. Itu hanya perlu diizinkan dengan klik mouse. Oke, teman yang memakai kacamata, silakan bertanya. Bill Gates mengubah penanya lagi, berharap pertanyaan orang itu akan dijawab dengan sangat baik. Tuan Gates, apakah sistem baru Anda kompatibel dengan aplikasi lain? Menurut Anda, ada banyak perubahan pada program dasar Anda, dan persyaratan untuk program lebih ketat. Sejauh ini, tampaknya tidak ada pasokan perangkat lunak. Bisnis mengumumkan bahwa produk mereka mendukung sistem Vista Anda. Mereka akan mendukungnya karena kita adalah Microsoft, jawab Bill Gates dominan. Bahkan memikirkan Yinsan memberi banyak manfaat dari perusahaan perangkat lunak sebagai ganti tambalan kompatibilitas mereka, atau perangkat lunak baru yang mendukung versi SOS, dan bahkan beberapa perusahaan perangkat lunak mengklaim bahwa versi pertama versi SOS dari perangkat lunak tersebut tidak didukung. XP tidak mendukung sistem baru Microsoft. Hei, bos perusahaan perangkat lunak itu ditakdirkan untuk menyesal, karena lebih banyak pengguna akan memilih sistem Microsoft baru kami, tidak diragukan lagi. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.